Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, saya panjatkan puji dan syukur, atau kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Saya di sini bisa memberikan atau menjelaskan sedikit tentang materi yang akan saya presentasikan nanti. Sini izinkan saya untuk memperkenalkan data diri saya. Kenalkan, nama saya Muhammad Al-Hafiz Akbar, IPM 2040302027. Saya di sini mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Adapun materi yang akan saya bawakan pada hari ini, saya akan membawakan materi tentang mata kuliah rangkaian digital gerbang logika. Saya akan buka materinya. Ini adalah materinya yang akan saya bawakan, yaitu gerbang logika. Pengertian gerbang logika. Gerbang logika merupakan dasar pembentukan sistem digital. Gerbang logika beroperasi dengan bilangan biner, sehingga disebut juga gerbang logika biner, yang sering kita temukan dalam sirkuit digital yang diimplementasikan secara elektronik dengan menggunakan dioda atau transistor. Terus, tegangan yang digunakan dalam gerbang logika adalah tegangan tinggi dan juga tegangan rendah, yaitu tegangan high dan tegangan low. Tegangan tinggi berarti 1, sedangkan tegangan rendah berarti 0. Ada 7 gerbang logika dasar, yaitu AND, OR, NOT, NAND, NOR, X, OR, dan terakhir X, NOR. Nah, ini adalah rangkaiannya, input, gerbang logika, dan outputnya. Jadi lihat rangkaiannya di bawah. Untuk mempermudah mengetahui jumlah kombinasi sinyal yang harus dihitung berdasarkan inputannya, gunakan rumus 2/n, di mana n adalah jumlah input. N yang di atas ini ya. Ini contohnya, caranya n sama dengan 2, maka 2/2. Nah, n di sini diganti dengan bilangan 2. Berarti di sini 2/2. Nah, ini sama dengan 4. Jadi jumlah kombinasi sinyal yang harus dihitung sebanyak 4 kali. Nah, masuk ke gerbangnya, yaitu gerbang 1, yaitu nama gerbangnya AND atau AND. Simbol gerbangnya seperti ini. Input A, input B. Masuk, dan output X. Adapun operasi gerbang AND sebagai berikut, saya bacakan, yaitu yang pertama, jika input A, N, B, keduanya high, maka output X akan high. Kedua, jika input A atau B salah satu
atau keduanya low, maka output X-nya akan low. X sama dengan A kali B. Ini rumusnya. Dan ini tabel kebenaran dan input 2. Ini ada kolom A, kolom B, dan kolom output X. Ini kolom A ada 0, 0, 1, 1. Di kolom B ada 0, 1, 0, 1. Dan outputnya terdiri dari 0, 0, 0, dan yang terakhir bilangan 1. Nah, ini gerbang AND dengan banyak input. Nah, bisa dilihat di sini. Ini rangkaiannya seperti yang di awal tadi. Ini rangkaian gerbang AND. Ada A, ada B, ada C, dan D. Terakhir ada 4 masukan atau 4 input. Ini pengeluarannya atau outputnya. X sama dengan A, kali B, kali C, dan kali D. Ini juga sama. Nah, ini tabel kebenarannya. Sebelah sini ini dengan 4 input. Ada A, ada B, C, D, dan terakhir kolom output X-nya. Bisa dilihat. Nah, ini contohnya susunan gerbang AND 4 masukan dengan menggunakan gerbang AND 2 masukan. Nah, ini penyelesaiannya seperti ini. Ini adalah ada gambarnya, ini input A masuk, B, input C, dan input D. Ini bisa dilihat gambarnya. Ini cara penyelesaiannya seperti ini. Nah, kita masuk yang kedua, gerbang OR atau OR. Saya disebut juga OR atau OR. Nah, ini adalah rangkaiannya, simbolnya. Simbol gerbang logika OR ini ada input A, input B, dan outputnya ada di sini. Pengoperasiannya seperti apa? Saya akan bacakan di sini. Jika input A or B atau keduanya high, maka output X akan high. Jika input A dan B keduanya low, maka output X akan low. Nah, ini seperti gerbang sebelumnya, itu gerbang AND. Jika kedua inputnya atau kedua masukannya besar tegangannya, maka hasil pengeluarannya juga akan besar. Dan begitu juga kebalikannya, jika hasil tegangan yang masuk kecil atau rendah, maka pengeluarannya juga akan rendah. Jadi masih ada keterkaitan. Nah, ini tabel kebenaran gerbang OR dengan 2 input. Ada A, B, dan kolom output X-nya. Kolom A ada 0, 0, 1, 1. Sementara kolom B 0, 1, 0, 1. Maka didapat nilai outputnya 0, 1, 1, 1. Gerbang OR dengan banyak input. Ini dia contoh rangkaiannya seperti ini, sama seperti yang seperti yang gerbang AND tadi. Ini ada 3 inputan masuk, ada A, B, dan C. Keluarnya di A, X sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, bedanya dengan gerbang AND tadi, pengeluarannya untuk gerbang OR pengeluarannya ditambah, jadi A ditambah B ditambah C. Sementara tadi gerbang AND pengeluarannya dikali. Ini dengan 8 input ini. Ya, input A masuk, input B,
C, D, E, dan seterusnya ini ada. Nah, pengeluarannya sama, tambah juga. X sama dengan A ditambah B ditambah C tambah D dan seterusnya. Nah, ini tabel kebenaran OR dengan 3 input. Ada kolom A, B, C, dan outputnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Bagaimana cara mengaplikasikan gerbang OR 4 masukan dengan menggunakan gerbang OR 2 masukan. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Nah, ini 4 masukan dengan menggunakan gerbang OR 2 masukan. Nah, ini yang B. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Yang B gambarnya. Nah, ini ada rangkaiannya tadi dengan 4 masukan dan ini dengan gerbang OR 2 masukan. Ini terpisah juga. Lanjut. Nah, yang ketiga ada gerbang NOT atau inverter. Nah, ini simbolnya, simbol gerbang logika NOT, input dan output X-nya. Operasi NOT-nya seperti ini. Jika input A high, maka output X akan low. Jika input A low, maka output X akan high. Gerbang NOT ini kebalikan dari kedua gerbang sebelumnya. Jadi jika tegangan yang masuk itu besar atau tinggi, maka keluarannya akan kecil. Begitu juga sebaliknya. Jika tegangan yang masuk kecil atau rendah, maka keluarannya akan tinggi. Jadi dia kebalikan dari kedua gerbang sebelumnya, yaitu gerbang KND dan juga gerbang OR. Nah, ini rumusnya, atau bisa dibilang, ya ini adalah rumusnya. A, yang ada garis di atasnya ini, X sama dengan A, Nah, ini ada input dan outputnya. Tabel kebenaran gerbang NOT atau inverter. Ini kolom A ada 0 dan 1. Dan kebalikannya, di outputnya terjadi penukaran bilangan, yaitu ada 1 dan 0. Jadi ini jikalau tegangannya 0, maka pengeluarannya menjadi 1. Ini adalah operasinya nih, kita lihat. Jadi tegangan yang masuk kecil atau rendah, maka keluarannya tinggi. Itulah sebaliknya, jika tegangannya masuk tinggi, maka pengeluarannya akan rendah atau kecil. Nah, ini gerbang NAND atau gerbang NAND. Simbol gerbang logika NAND. Ini simbolnya ini ada 2 simbolnya bisa digunakan. Operasi NAND merupakan inversi atau kebalikan dari operasi AND. Jika input A, N, B keduanya high, maka output X akan low. Jika input A atau B keduanya low, maka output X akan high. Ini kebalikan dari gerbang yang pertama tadi, yaitu gerbang AND. Nah, ini tabel kebenaran gerbang AND. Ada 2 input atau 2 masukan, yaitu input A dan input B. Input A 0, 0, 1, 1. Sementara input B-nya ada 0, 1, 0, 1. Yang terjadi outputnya. Nah, ini bisa kita lihat input A, input B tegangannya kecil yang masuk, maka output atau pengeluarannya jadi
menjadi tinggi. Nih, bisa dilihat nilai tegangan yang masuk 0, begitu juga input B-nya juga 0, maka outputnya jadi tinggi, yaitu 1. Nah, jika tegangan yang masuk jika di salah satu inputnya ada tegangan yang rendah, maka output yang keluar tetap tinggi. Ini bisa dilihat pada input A tegangannya rendah, input B tegangannya tinggi, tetapi output yang keluar tetap tinggi. Nah, gerbang NAND dengan banyak input. Nah, ini dengan 3 input, dan ini dengan 8 input. Nah, input A, B, dan C. Nah, ini kurang lebih sama dengan yang tadi, yang gerbang pertama tadi AND, tetapi ini ada garis tebal di atas bilangannya atau di atas hurufnya yang membedakan rumus AND dengan gerbang NAND itu berbeda, tetapi caranya tetap sama, yaitu dikalikan. Ini tabel kebenaran NAND 3 input. Nah, ketika nilai tegangan yang masuk itu kecil, maka nilai outputnya besar. Nah, jika salah satu tegangan yang masuk besar dan yang lainnya kecil, hasilnya tetap besar. Ini saya lihat nilai tegangan yang A 0, B 0, sementara yang C 1. Outputnya tetap besar, yaitu 1 tegangan tinggi. Nah, ini sama, jadi bisa dilihat sendiri. Ya. Yang kelima, ada gerbang NOR. Ini simbol gerbangnya, simbol gerbang logika NOR. Ini ada 2. Input A, input B, output X, ini juga sama. Nah, ini operasinya seperti di bawah ini, merupakan inversi kebalikan dari OR. Nah, ini sama seperti ceritanya dengan gerbang AND atau gerbang AND dan juga gerbang NAND tadi. Jadi ada kebalikannya. Nah, ini jika input A dan B keduanya low, maka output X akan high. Nah, jika input A or B salah satu atau keduanya high, maka output X akan low. Nah, rumusnya sama, ada garis di atasnya, di atas alfabetnya, tetapi caranya atau metodenya ditambah, sama seperti gerbang OR tadi, ditambah. Nah, ini tabel kebenarannya. Inputnya nih, seperti yang dijelaskan tadi, jika A dan B keduanya low, maka output X akan high atau tinggi. Jika tegangannya masuk rendah, maka yang keluar akan tinggi. Nah, ini yang masuk rendah, maka keluarnya menjadi tinggi. Nah, jika salah satunya tinggi dan salah satunya rendah, maka yang keluar tetap rendah. Nah, begitu juga seterusnya. Keenam, ada gerbang X OR. Nah, simbol gerbangnya seperti ini, gerbang logikanya. Ini simbol gerbangnya atau rangkaiannya seperti ini. Operasi X OR. Dia X OR adalah kependekan dari exclusive OR. Jika salah satu dari kedua inputan high, maka kedua-duanya input outputnya akan high. Jika kedua inputannya bernilai low, semua atau high semua, maka output X akan low. Ini tabel
tabel kebenaran gerbang XOR. Jadi XOR ini, nah ini tabel kebenaran gerbang XOR. Ya, nah ini inputnya, nah ini persamaan logika. Nah rumusnya ini X sama dengan A ditambah B sama dengan buka kurung A dikali B ditambah A dikali B, tapi ada garis ini di atas hurufnya atau atas alfabetnya. Berdasarkan tabel kebenaran di atas, yang bernilai output sama dengan 1. XOR dapat disusun dari gerbang dasar AND, OR, dan NOT persamaan XOR dari AND, OR, dan NOT dibagi X sama dengan AB ditambah AB. Nah, ini simbol logikanya jadinya seperti ini. Kita sudah digabungkan. Nah, kalau ini simbol logikanya. Ini sudah digabungkan dari gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Simbol logika X ini. Contoh, gambarkan implementasi gerbang XOR 3 dan 4 masukan dengan menggunakan XOR 2 masukan. Oke. Nah, rangkaian awalnya seperti ini, maka terjadi seperti ini ya. 3 atau 4 masukan. Ini 3 dengan 4 masukan. Dengan menggunakan XOR 2 masukan. Nah, ini dia XOR-nya. Saya lihat cara penyelesaiannya. Ketujuh, ada gerbang XNOR. Ini simbol gerbangnya. Input masuk. Nah, operasinya kurang lebih sama ya dengan XOR tadi. Nah, ini dia. XNOR merupakan kebalikan dari XOR. Nah, jadi XNOR ini kebalikan dari gerbang XOR yang tadi saya jelaskan sedikit itu. Nah, jika salah satu dari kedua inputannya high atau bukan kedua-duanya, maka output X akan low. Jika kedua inputannya bernilai low semua atau high semua, maka output X akan high. Ini jadi kebalikan dari si XOR tadi ini. Nah, tabel kebenarannya gerbang XNOR, input A, B. Nah, ini inputnya kecil, dan tegangan keluarannya menjadi besar. Seperti penjelasannya tadi di awal, ini persamaan logika XNOR. Rumusnya berdasarkan tabel kebenaran di atas, yaitu yang bernilai output sama dengan 1. XNOR dapat disusun dari gerbang dasar AND, OR, dan NOT. Persamaan XNOR dari AND, OR, dan NOT dibagi X sama dengan AB ditambah AB. Nah, inilah rangkaiannya menjadi seperti ini. Gerbangnya dari gerbang gabungan dari gerbang AND, OR, dan NOT. Jadilah seperti ini. Nah, sementara ini adalah simbol logika dari si gerbang XNOR tadi. Setelah digabungkan dari ketiga gerbang ini menjadilah seperti ini. Nah, ini sedikit ringkasan jenis-jenis gerbang logika. Nah, ini ada AND, ada OR, ada NOT, dan ada NAND atau NAND. Tipe IC 7408, 7432, 7404, 7400. Masing-masing ada tipe IC-nya sendiri-sendiri. Simbol logikanya ini seperti ini. Nah, ini persamaannya. Kita bisa bilang rumusnya.
Nah, ini tabel kebenarannya. Ini ya. Nah, juga ini jenis gerbang logika ringkasannya. Masih lanjutannya yang tadi sama lanjutannya. Jadi ada 7 gerbang logika yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya paparkan tadi. Dan semuanya saya ringkas di dalam tabel ini. Ada NOR, XOR, dan XNOR yang terakhir tadi. Tapi di sini XNOR saya tidak menemukan tipe IC-nya. Yang saya temukan 5 sampai 6. Itu XOR. XOR ini nilai tipe IC-nya 7486, NOR ini 7462. Nah, ini simbol logikanya. Nah, ini persamaannya bisa dilihat sendiri tabelnya ini sudah saya dapatkan. Inilah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua, termasuk saya pribadi. Saya tadi menjelaskan sedikit tentang apa itu gerbang logika dan jenis-jenis gerbangnya. Saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat ya. Dan saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.